Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi komposisi pada fungsi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa isi absensinya pada link yang telah kakak kirim melalui Google Classroom. Nah, sekarang yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang telah kakak sebutkan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari suatu operasi fungsi yang akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Fungsi komposisi dinotasikan oleh O atau lingkaran. Nah, fungsi yang dihasilkan dari fx dan gx ialah f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, seperti pada contoh berikut, f bundaran gx. Nah, O di antara f dan g ini dibaca komposisi atau bundaran. Selanjutnya, FOGX ini berarti kita mengganti nilai X pada Fx dengan fungsi Gx atau mensubstitusikan fungsi Gx ke fungsi Fx sehingga menjadi Fgx. Sedangkan untuk G bundaran Fx ini berarti kita mengganti nilai X pada fungsi G dengan fungsi fx atau kita substitusikan fungsi fx ke fungsi gx sehingga menjadi gfx. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 9. Tentukan f bundaran gx-nya atau fungsi komposisinya. Penyelesaiannya FOGX sama dengan FGX. Nah, untuk fungsi F ini kita warnai dengan merah. Untuk fungsi GX kita beri warna putih untuk bisa membedakan ya. Selanjutnya Fx kuadrat dikurang 9 sama dengan kita substitusikan fungsi GX-nya ke nilai X pada fungsi Fx sehingga 2 dikali X kuadrat dikurang 9 ditambah 1. 2 kali X kuadrat kan 2X kuadrat. 2 kali negatif 9 sama dengan negatif 18 ditambah 1. Negatif 18 ditambah 1 sama dengan negatif 17. Jadi hasilnya atau fungsi yang barunya adalah fungsi yang barunya 2x kuadrat dikurang 17 untuk fungsi komposisi f bundaran gx pada soal tersebut. Selanjutnya, apakah fungsi f bundaran gx sama dengan fungsi g bundaran fx? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar di samping, kita misalkan fx-nya pizza, gx-nya nanas. Seandainya kita komposisikan terlebih dahulu fx komposisi gx, pizzanya kita komposisikan dengan nanas, maka hasilnya akan, nah berarti dia pizzanya bertopping nanas. Sekarang nih, kalau misalkan kita komposisikan nanasnya dengan pizza, maka akan menghasilkan nanas dengan topping pizza. Coba teman-teman perhatikan dari gambar berikut. Apa yang dapat teman-teman simpulkan? Ya, betul sekali. F bundaran gx tidak sama dengan G bundaran fx. Nah, sekarang coba kita buktikan dengan perhitungan matematikanya ya.
Nah, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi f memetakan r ke r dengan fx sama dengan 4x ditambah 3. Dan fungsi g memetakan r ke r dengan gx sama dengan x dikurang 1. Tentukan rumus fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx. Penyelesaiannya, yang pertama, g bundaran fx sama dengan gfx. Kita substitusikan fx-nya sehingga menjadi g 4x ditambah 3. Kita substitusikan fungsi fx ke x menjadi 4x ditambah 3 dikurang 1. Hasilnya 4x ditambah 2. 2 diperoleh dari 3 dikurang 1. Selanjutnya kita ke fungsi f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan f gx. Kita substitusikan gx-nya menjadi fx min 1. Kita substitusikan x min 1 ke x pada fungsi gx. Sehingga diperoleh, kita substitusikan x min 1 ke fungsi fx. Sehingga diperoleh f dikali x negatif 1 ditambah 3. 4 dikali x sama dengan 4x. 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah 4x dikurang 1. Nah, dari jawaban tersebut dapat kita simpulkan bahwa g bundaran fx tidak sama dengan f bundaran gx, sehingga terbukti bahwa g bundaran fx tidak sama dengan f bundaran gx. Nah, tadi kan kita sudah mencoba perhitungan komposisi pada dua fungsi. Sekarang kita coba perhitungan komposisi pada 3 buah fungsi. Nah, apakah H bundaran G bundaran fx sama dengan H bundaran G bundaran fx? Jika kita komposisikan G bundaran fx-nya terlebih dahulu, apakah akan sama dengan jika kita komposisikan H bundaran gx-nya terlebih dahulu? Coba kita lihat contoh soal berikut. Diberikan fungsi-fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 2 ditambah x. Gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Sedangkan untuk hx-nya sama dengan 2x. Tentukan rumus dari h bundaran dari g bundaran fx dan h bundaran g x bundaran fx. Penyelesaiannya, nah, karena pada soal kita ketahui kita harus mengerjakan yang g bundaran fx-nya terlebih dahulu, karena g bundaran fx-nya berada di dalam kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu, kita misalkan g bundaran fx-nya itu dengan kx, sehingga kita peroleh kx sama dengan g bundaran fx. G fx tadi kan fx-nya kan 2 ditambah x, kita substitusikan 2 ditambah x ke x pada fungsi gx, sehingga diperoleh 2 ditambah x kuadrat dikurang 1. 2 ditambah x kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dikurang 1. Hasilnya x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. 3 dari mana? Dari 4 dikurang 1. Selanjutnya kita komposisikan H bundaran G bundaran fx, sehingga diperoleh H bundaran kx. Kx ini kan tadi sama dengan G bundaran fx ya. Selanjutnya kita substitusikan kx-nya ke x
pada fungsi hx. Hx-nya kan 2x, berarti kita substitusikan fungsi kx-nya menjadi 2 dikali x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 2 dikali x kuadrat kan 2x kuadrat, 2 dikali 4x sama dengan 8x, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga, nah dari fungsi baru ini bisa kita sederhanakan lagi nih, menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Dari mana ayo? Nah, tuh kita bagi dengan 2. Selanjutnya, kita operasikan H bundaran G, bundaran Fx. Kita misalkan Lx sama dengan H bundaran Gx. Lx sama dengan H bundaran Gx. Hgx, kita substitusikan fungsi Gx-nya ke X pada fungsi Hx, sehingga diperoleh 2x kuadrat dikurang 1. 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali negatif 1, negatif 2. Sehingga kita peroleh fungsi baru dari komposisi H bundaran Gx atau sama H bundaran Gx ialah 2x kuadrat dikurang 2. Selanjutnya, kita operasikan kembali nih. H bundaran Gx-nya kita operasikan. Selanjutnya kita operasikan H bundaran G bundaran Fx. Tadi kan H bundaran G itu kita misalkan Lx ya, sehingga diperoleh L bundaran Fx. Kita substitusikan Fx-nya ke fungsi Lx atau H bundaran Gx. Kita substitusikan, diperoleh 2 dikali 2 ditambah x kuadrat dikurang 2. Nah, kita kuadratkan terlebih dahulu. 2 ditambah x-nya, kita kuadratkan, diperoleh x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Sehingga 2 dikali x kuadrat ditambah x ditambah 4 dikurang 2. 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali 4x, 8x. 2 dikali 4, 8. Dikurang 2. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 6. 6 diperoleh dari 8 dikurang 2. Sehingga diperoleh untuk fungsi baru H bundaran G bundaran Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, dari kedua perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa G bundaran F bahwa H bundaran dari kedua perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa saat kita operasikan G bundaran Fx-nya terlebih dahulu, baru kita komposisikan dengan Hx, itu akan sama dengan jika kita mengkomposisikan H bundaran Gx-nya terlebih dahulu, baru kita komposisikan lagi dengan Fx. Nah, selanjutnya, apakah F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F? Untuk membuktikannya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi f memetakan r ke r dengan fx sama dengan 5x dikurang 7. Dan fungsi identitasnya i memetakan r ke r dengan ix sama dengan x. Tentukanlah yang pertama rumus fungsi komposisi f bundaran i dan i bundaran f. Yang kedua, apakah x
bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F, coba kita selidiki. Yang pertama, kita tentukan dulu nih rumus fungsi F bundaran I dan I bundaran F-nya terlebih dahulu. F bundaran I sama dengan Fix sama dengan Fx, karena Ix-nya tadi sama dengan X. Kita substitusikan X ke fungsi Fx, sehingga diperoleh 5X dikurang 7. Selanjutnya, I bundaran Fx sama dengan Ifx. Kita substitusikan Fx-nya ke persamaan, kita substitusikan Fx-nya ke Ix, sehingga diperoleh 5X dikurang 7. Nah, dari jawaban A tadi dapat kita simpulkan bahwa F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Nah, dari pembahasan di slide sebelumnya tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 sifat operasi komposisi pada fungsi. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif, di mana jika F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif, di mana F bundaran G bundaran Hx akan sama dengan F bundaran G baru bundaran Hx. Yang terakhir, berlaku sifat identitas. F bundaran I sama dengan I bundaran F akan menghasilkan fungsi F. Nah, ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Classroom pada laman tugas yang telah kakak buat. Untuk teman-teman semua, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatannya, jaga jarak, menggunakan masker, jangan lupa juga cuci tangan. Sebelum kakak akhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.